anak black metal malah. Anak black metal tuh gimana maksudnya? Maksudnya kayak anak black metal, jadi dia tinggi besar, panjang rambutnya, iya kan? Nah, kalau saya sih bilangnya anak black metal, soalnya dia juga kayak terbang gitu bang. Oh, Jadi maksudnya masih kayak dia nggak melangkah, kayak melayang lah. ya ngelayang gitu. Jadi saya nengok lagi ke situ sedikit, beneran setang bang. Jadi akhirnya di situ saya lari bang, 160 sampai 2 meter lah kayaknya. Iya, iya. Itu pagar satu kali aja bang saya lompatin itu. Saking saya takutnya itu kan. Baru itu rumahnya nenek kan sudah jam 2. Selamat datang di Cerot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini dan seperti biasa masih sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan kisah-kisah horornya di sini. Apa saja yang pernah dialamin sama narasumber kita kali ini, kita kenalan dulu. Halo Bang. Halo, Siapa Bang? Fandi Permana. Fandi Permana, luar biasa. Halo. Lupa kalau ada orang di samping. Emang sedikit goib deh, Bang. Kok gitu ngomong? Oh, nggak boleh ya? Nah, oh iya. Sampai lupa kan jadinya karena saya nggak dianggap. Jadi gini, Ya. di sini kita ada minuman khusus, Bang. Minuman ini cuma ada di acara ini. Coba boleh silakan minumannya. Wah, Nah, ini tuh agak ini ya, agak apa? agak goib sedikit ya. Wah, Karena minuman ini tuh adalah minuman pengikat hawa nafsu, pelepas adrenalin. Waduh, luar biasa nggak tuh? udah Boleh, silakan. Udah biasa sih sedikit. Dicoba. Oh, Tapi kayaknya lebih keras kayaknya. silakan dicoba. Gimana rasanya Bang? Langsung apa nih? Langsung. Kok efeknya agak beda sama yang kemarin? Tapi Langsung. kira-kira ada rasa apa? Rasanya ini sih bang, kayak gimana ya? Nggak enak ngomonginnya ini bang. Oke. Oke, kalau sudah mulai berasa kita langsung lanjut aja ke ceritanya ya. Siap, Oke. siap. Oke. Jadi gimana nih Bang? Kisah apa yang mau di-sharing sama kita di sini? Iya, jadi saya pengen cerita tentang ini sih waktu saya masih sekolah dulu. Oh, Jadi ini sering saya alamin waktu saya sekolah. Nggak tahu apa sih bang itu. Saya dulu kan mikir kita tuh nggak bisa lihat makhluk halus gitu, kayak setan lah gitu ya. Nah tapi kok saya bisa jadi sampai lihat, soalnya saya nggak percaya hal-hal begitu bang. Iya. Dari dulu itu memang nggak percaya hal-hal kayak gitu, sampai kejadian saya lihat langsung itu sampai bikin saya itu sakit seminggu. Oh. Iya. Ini kejadiannya waktu sekolah itu di SMP kah? SMA? SMP Oh. kelas 1. Oke. Terus gimana Bang kelanjutannya? Iya, jadi waktu itu saya dulu kan sering main PS, PS2 waktu itu masih PS2. Saya sering main sampai jam 2 malam. Jadi saya sering main sampai jam 2 malam. Dan waktu itu saya pulang berempat sama teman saya. Jadi saya ngelewatin sekolah itu sekitaran jaraknya itu mungkin sekolah itu panjang pagarnya itu 300 meter. Iya, 300 meter. Tapi kan saya nggak percaya hal-hal kayak gitu ya. Jadi saya nggak percaya. Jadi saya 4 orang sama teman saya. Saya lewat, sudah pas di depan pagarnya, teman saya ada mobil lewat, dia lari sama mobil. Nah, terus saya bilang, takut banget kan, takut banget. Biar kayak gitu, takut saya bilang kan. Terus teman saya yang satu lewat motor, dia lari juga sama motor. Bareng sama dia karena dia takut. Dia bilang kan karena dia bilang di sini tuh sering ada penampakan katanya. Karena
security di situ itu sering cerita katanya sama teman-teman saya itu. Akhirnya teman saya, jadi saya sisa berdua, teman saya nungguin, saya bilang nggak usah, aku bilang kita berdua aja, walaupun juga nanti ada ini anak-anak kan, kalau yang penting kita berdua, maksudnya kita lebih berani lah, ya nggak sih, kalau misalnya kita jalan berdua itu kitanya itu lebih berani dibanding sendiri. Iya, pada akhirnya teman saya ada lewat kendaraan, dia lari bang, ikut juga. Okay. Jadi saya kayak gimana ya, karena saya nggak percaya begitu, dalam hati saya bilang kayak gitu aja takut, saya bilang. Lagian kalau kita nggak ngapa-ngapain juga kan nggak bakalan digangguin kayak gitu. Nah akhirnya pas saya jalan sendiri nih, akhirnya saya jalan sendiri. Pas saya udah lewatin pagar sedikit, saya tuh lihat dia bang. Lihat kayak semacam kayak kuntilanak mungkin ya. Iya, soalnya rambutnya panjang, terus saya nggak lihat jelas, tapi dia itu pakai pakaian putih kayak gitu. Terus pas saya nengok ke samping kayak gitu, berdiri bulu saya bu. Jadi pas saya nengok ke pagar sekolah itu kan, jadi ini jalanan aspal, terus ke pagar kan, cuma pagarnya kan rendah, terus saya nengok ke samping, dia juga kayak nengok ke saya gitu lah. Jadinya tatapan dong? Iya, jadi saya kayak gini, dia juga lihat saya kayak gini, jadi saya langsung masa saya dalam hati saya, masa setan, saya bilang kan, masa setan, saya bilang. Jadi saya langkah saya cepatin dikit kan, saya cepatin, terus saya nengok lagi ke sana, dia juga kayak terbang gitu bang. Jadi maksudnya masih kayak dia nggak melangkah, kayak melayang gitu. Jadi saya nengok lagi ke situ sedikit, beneran setan bang. Jadi akhirnya di situ saya lari dan saya nengok sambil lari itu, nengok kayak gini, dia terbang bang. Ngikut terus berarti? Terbang, tapi dia di dalam pagar itu. Iya, jadi dia dalam pagar, saya di luar di aspal. Jadi itu bang, kalau mungkin ada pencuri lari barengan sama saya, kalau mungkin kayak itu pencuri bang, lari. Karena saking cepatnya saya. itu aja saya sampai masuk lorong itu bang. Nih, kalah mungkin Rossi itu. Bang, saking cepatnya saya lari itu, saya nggak tahu itu, saya nggak nurunin kecepatan kayaknya itu pas saya belok ke gang itu, sampai saya lari itu bang, saya lari masuk ke gang itu kan saya tinggal di rumahnya nenek. Saya itu pagarnya nenek itu mungkin sekitaran segini kayaknya bang. Jadi sekitaran kayak berapa meter ya, 160 sampai 2 meter lah kayaknya. Itu pagar satu kali aja bang saya lompatin itu pagar. Saking saya takutnya itu kan, baru itu rumahnya nenek kan sudah jam 2 malam. Itu kan saya dikuncin sama nenek kan, itu saya gedor-gedor bang, sambil saya teriak bilang nek, saya bilang buka, saya bilang. Ada mungkin saya sekitaran 5 menit itu mungkin bang, saya di luar itu gedor-gedor terus sampai akhirnya nenek bukain kan. Kenapa? Nah, saya lihat kuntilanak. Karena saya masih kecil kan bang waktu itu, saya langsung naik ke atas kan rumahnya nenek, saya gitu. Besokannya saya sakit seminggu. Langsung. Tapi bang, waktu pas lagi kan nunggu 5 menit nih ngetok, itu abang ngeliat sekitar nggak? Masih ngikutin nggak dia sosok itu? Iya, sampai pada akhirnya saya tidur. Itu saya masih ngerasa, saya itu tidur nih, sampai saya ngerasa dia naik ke tangga itu kayak pelan-pelan gitu. Jadi sampai pernah gak sih kayak saya kan tinggal di rumahnya nenek waktu itu, pasti pakai apa sih namanya,
kelambu. Oh, kelambu. Ya, Oke, masih oke. pakai kayak kelambu kan kayak gitu kan. Jadi saya tidur di situ kan, terus dia itu kayak dia makin dekat gitu bang. Jadi dia itu sosoknya jauh, tapi suaranya itu makin dekat. Kayak kita ngerasa kayak hawa-hawanya itu dia itu makin dekat. Berarti saat dikejar nih kan, kalau yang kita tahu kuntilanak itu ketawa-ketawa gitu kan ya. Iya. Saat dikejar itu dia bersuara ketawa itu kah atau Enggak. hanya ngejar aja berarti? Iya. Jadi saya kayak dia terbang. Oh. Mukanya kelihatan nggak? Waktu saya nengok, saya kan nggak berani, jadi kayak nengok doang. Pas saya nengok kayak gini, dia juga nengok ke saya. Cuma kayak rambutnya itu kan ketutup mukanya. Jadi cuma kayak matanya itu kayak setampaknya gitu doang, Bang. Jadi kayak agak nggak terlalu jelas gitu. Itu di daerah sekolah abang itu berarti memang sudah dari awal terkenal angker, atau memang cuma segelintir orang yang tahu, apa memang semua satu warga di situ tahu kalau di daerah situ sering ada penampakan? Kalau dari security-nya, kan security-nya itu kebetulan bapaknya teman saya. Nah, dia itu katanya sering memang lihat kayak hewan besar gitu katanya. Kayak ular, kayak memang terus ada yang badannya hewan sebagian. Kata itu security-nya. Dia itu katanya udah biasa lihat kayak gitu, sudah juga sampai sakit katanya. Udah sering lah kayaknya. Karena soalnya di situ tuh memang karena lokasinya besar, Bang. Dia itu kayak ini sebesaran kayak meja inilah, kayak maksudnya kayak panjangnya itu bayangin aja, Bang, dia panjang sekolahnya itu 300 meter dan ke belakang itu dia ukurannya bisa mungkin sekitaran 400 sampai 500 meter ke belakang. Iya. Saking besarnya itu. Jadi baru masih pohon besar, Bang, sekolahnya itu. Tapi sekolah itu masih beraktivitas kan maksudnya? Masih, karena sekarang kan udah modern kan, Bang, maksudnya udah ada banyak tinggal di sampingnya kan, makanya kayak gitu. Tapi Bang, kemarin kan abang bilang habis lihat sosok Mbak kayak ini, terus sakit 1 minggu kan. Itu periksa ke dokter nggak? Terus dokter bilang apa gitu, atau sembuh dengan sendirinya, atau apa yang abang rasain lagi selama 1 minggu itu digangguin lagi nggak? Nah ini, jadi waktu itu saya, kalau orang dulu ya namanya, kalau misalnya kayak lihat-lihat kayak gitu itu cuma kayak diinin doang, kayak dibaca-bacain gitu sih. Jadi kayak ini kayak ini doang nih katanya, kalau orang-orang situ katanya ketempelan. Iya, kayak ketempelan gitu. Jadi cuma kayak disuruh, kebetulan nenek itu kan suka ngobatin juga. Jadi kayak dikasih air terus saya minum aja kayak gitu. Terus selama hari kelima sih udah agak enakan, cuma masih kayak ngerasa kayak diikutin gitu, Bang. Ngerasa diikutinnya tuh berarti selama sakit itu terus ngerasa kayak. Iya, jadi kayak itu, Bang, saya bilang. Jadi dia sosoknya jauh tapi terasa dekat gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak menggema gitu suaranya. Suara kayak gimana? Iya, kayak maksudnya kayak sosoknya gitu loh, Bang. Jadi kayak langkahnya gitu, kayak dia itu makin jauh tapi langkahnya itu makin dekat sama kita dan setiap malam, Bang. Berarti gangguannya sering ya? Iya. Langkah kaki terus? Selama yang saya sakit itu. Oke. Jadi pas hilang itu pas hari kelima kayaknya itu. Jadi pas hari kelima itu pas agak enakan baru sudah nggak ngerasa lagi, dan saya sering, Bang. Seringnya Dan gimana? waktu saya SMP itu sering lihat, mungkin kalau saya hitung kalau lihat kuntilanak mungkin saya pernah lihat sampai 3 kali. Wah. Di tempat yang sama? Enggak. Di daerah sana tapi tempatnya beda. Dan itu saya lihat sama sepupu saya. Iya. Gimana tuh? Jadi waktu itu saya sama sepupu saya nongkrong sekitaran 12:30 sampai jam 1 malam.
itu di depan rumah dan situ ada pohon besar. Dan di situ memang kan dulu pernah banyak kuburan yang pada akhirnya ditinggalin sama warga kan. Nah, dan situ kayaknya sosok sama yang pernah saya lihat itu bang. Saya nggak tahu memang kuntilanak memang modelnya begitu, memang modelnya panjang rambutnya, baju putih sama panjang rambutnya atau gimana saya. Ini jangka waktunya tapi berapa lama dari kejadian ngelihat di sekolah ini sama ngelihat itu berapa lama jangka waktunya? Ya lama bang. Oh tapi tetap melihatnya hal yang kayak yang sama awal dilihat itu. Lama bang. Jadi waktu itu saya lihatnya malah di atas pohon. Di atas pohon. Yang kedua kalinya nih saya lihatnya di atas pohon. Kalau yang pertama kan yang di dalam sekolah dia. Yang kedua itu di atas pohon. Jadi itu pertama saya kan sekali lagi bang, maksudnya saya nggak percaya hal-hal kayak gitu. Ya orang di rumah pun juga, karena setahu saya tadi itu nggak bisa dilihat. Dan saya juga nggak ngerti kenapa bisa lihat, apakah karena apa sih namanya bang, halusinasi. Oke. Jadi saya pikir itu doang kali, atau mungkin karena pemikiran saya atau rasa takut saya. Tapi ternyata saya lihat beneran bang, karena waktu itu saya sama sepupu saya yang sepupu satu kali saya ini, saya lagi duduk di depan, dia dulu yang pertama lihat. Yang di pohon ini. Yang di pohon. Pada akhirnya saya yang lihat. Okay. Terus pada saat itu saya bilang sama teman saya, masuk yuk. Jam berapa sudah ini? Saya bilang, nggak, sudah tidak ada orang juga ini, cuma sisa kita berdua kan. Anak-anak udah pada pulang kan. Jam berapa memang? Jam waktu itu 12:30 sampai jam 1-an. Terus dia bilang sepupu saya, kamu lihat kah? Jadi saya kaget kan situ. Kamu lihat kah? Iya saya lihat tadi itu. Terus saya bilang, iya baru-baru terbang. Saya bilang. Jadi pada saat itu pas saya mau masuk itu dia udah terbang. Tapi kali ini nggak ngikutin, bedanya ya? Iya, karena kan di situ memang jarak waktunya waktu itu kan, mungkin saya waktu itu yang saya lihat itu SMP kelas 1 bang. Dan akhirnya saya lihat lagi itu mungkin saya udah mau masuk kelas 3 SMP. Jaraknya memang agak lama waktu itu. Dan akhirnya karena mungkin udah pernah ngelihat ya, jadi pernah ngerasain, jadi kayak nggak, waktu itu kan memang benar-benar takut bang. Jadi sampai namanya kita masih kecil, kayaknya jadinya malah sakit. Iya. Pada akhirnya lihat lagi kedua kalinya, jadinya udah kayak biasa lihat itu. Padahal baru 2 kali udah biasa. Iya. Karena memang kalau saya sih bang ya, saya kan takut juga bang hal-hal begitu. Cuma untuk melawan rasa takut saya itu, saya cari bang. Jadi kalau misalnya ada suara-suara atau ada hal-hal kayak gitu, jadi kayak biar saya nggak takut, saya nyari. Kayak biar saya ini nggak takut. Kayak misalnya suara, jadi sampai saya biasa kayak misalnya ada suara di dalam kamar ini, saya ke kamar itu bang. Terus saya bilang, siapa sih? Nah, saya suka kayak gitu. Siapa sih? Sampai terakhir sih kejadian kayak begitu itu bang, waktu saya di Bandung. Di Bandung gimana? Di Bandung. Jadi saya udah TC, saya lagi TC di sana. Futsal di daerah Bandung, itu di bawah jembatan di daerah apa sih itu namanya ya, saya lupa lagi tuh. Pokoknya di daerah Bandung sana. Jadi rumah itu memang kan kita itu kalau di futsal biasa dikasih rumah untuk perantau buat tinggal di situ. Jadi tapi rumah itu katanya udah lama udah ditinggalin katanya. Jadi awalnya itu kan saya, karena saya dari Makassar sendiri, jadi kalau libur latihan itu anak-anak pada pulang semua, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung. Saya doang yang orang Makassar tinggal di situ. Baru rumah ini agak besar bang.
Jadi dia itu ada sekitaran 6 kamar. Kamar 1 di atas, di bawah 5. Nah, jadi setiap malam itu Bang suka ada suara di dapur, kayak anak-anak kecil lari, kayak gitu. Terus jadi ini nggak nampak dia. Jadi dia nggak nampak apanya namanya? Iya, wujudnya, tapi wujudnya nggak nampak. Suara ini, ya. tapi suaranya muncul Bang. Jadi kayak orang cuci piring kayak gitu. Padahal cuma sendirian di situ. Padahal saya cuma sendiri. Nah, jadi karena saya untuk ngelawan, saya sendiri nih Bang, sendiri nih. Jadi untuk ngelawan rasa takut saya itu besokannya Bang, setiap kamar saya pakai sholat. Jadi kamar ini saya pakai sholat duhur, pindah lagi kamar ini saya pakai sholat asar, pindah lagi. Jadi pokoknya kalau misalnya saya ada waktu, saya pagi ngaji di situ Bang. Jadi kamar ini saya pagi ngaji, saya pindah kamar lain ngaji lagi aku di sini. Jadi kayak biar apa ya, siapa tahu maksudnya karena mungkin ini tempat lama nggak ditinggalin kali ya. Jadi kayak maksudnya itu saya pun juga kadang kalau misalnya bersuara, akhirnya di situ karena udah terbiasa, saya buka pintu kamar saya. Saya putar murotal. Iya, jadi saya putar Al-Quran kan, surat-surat kayak gitu. Terus kalau misalnya ada suara, saya sambil ngomong Bang, siapa sih? Saya bilang. Pernah ada yang jawab nggak Bang? Iya. Kalau ada yang itu jawab. maksudnya. Iya. Mungkin kalau jawab mungkin kayaknya saya kabur ya. Tapi itu berapa lama Bang sendirian? Nggak pada pulang kampung? Berapa lama sendirian ya? Lama saya. Ada berbulan-bulan? Saya 1 tahun. 1 tahun lebih akhirnya di situ. Sendirian? Iya, karena udah terbiasa saya kan. Awalnya doang takut Bang. Itu takutnya awalnya. Pertama, saya itu sampai pakai headset ya. Headset, putar musik. Jadi saya kunci pintu rapat-rapat. Biar saya nggak dengar. Tapi ini kan Abang sebelumnya di situ berarti nggak sendiri kan? Iya. Teman-teman Abang yang lain apa pernah juga nggak? Mungkin cerita ke Abang pernah dengar suara apa di situ atau dia pernah ngelihat? Iya. Ada pernah ada. yang Bahkan dia nggak berani tinggal di situ malah. Iya. Jadi berarti emang sudah pada tahu juga kayak gitu. Iya. Justru teman saya parah Pak. Jadi teman saya ada juga waktu itu. Jadi teman saya ini baru direkrut lah, maksudnya dari tim. Nah, akhirnya dia juga perantauan. Akhirnya waktu itu saya balik ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta. Saya ke Jakarta waktu itu ada urusan kuliah saya. Terus teman saya duluan masuk ke mes. Nah, pas dia masuk ke mes, dan itu bukan malam hari malah, bukan tengah malam. Dia itu datang pas mau maghrib. Maghrib masih sore berarti. Iya. Dan dia masuk mes itu baru buka pintu, katanya sudah ada suara. Dari dalam. Dari dalam. Akhirnya dia kabur, pintunya tidak dikunci. Dalam seharian Bang. Dia kabur itu sampai saya datang. Besokannya saya datang, saya bilang, di mana? Kamu di mana nih? Saya bilang kan, saya telepon kan, kamu di mana ini? Kok pintu kebuka? Mes kebuka. Beneran kebuka? Iya, jadi dia buka, ada suara, ditinggal. Suara apa sih? Kabur. Dia bilang nggak suara apa? Suara cewek. Suara cewek. Makanya. Terus dia telepon saya kan. Saya telepon dia kan. Terus saya bilang, kenapa sampai kamu tinggal ini? Saya bilang, ada suara kapan? Dia bilang, kan adik-adik saya. Dia bilang, ada suara kapan? Suara perempuan. Di mana Miki ini? Dia bilang, kan kebetulan dia orang Makassar. Di mana Miki ini? Aku bilang, di Misma ini, kesini mau kau. Saya bilang, saya sambil ketawa aja kan di situ Mas. Kalau saya udah biasa, saya bilang, kesini kok. Saya bilang, itu kesini. Akhirnya dia ke situ bilang, kenapa kok bisa ini? Pas ku buka itu pintu, kapan? Kayak ada orang, ada perempuan. Suaranya berarti maksudnya kayak gimana? Apa ketawa atau cuma manggil atau gimana? Enggak, jadi kayak enggak juga ketawa sih Bang, katanya. Jadi cuma kayak nggak tahu dia nyaut kah atau apa.
Itu tapi kurang tapi jelas dia juga. dengar suara perempuan. Suara perempuan. Oh iya, kan biasa orang masuk rumah assalamualaikum gitu Iya. ya. Oh mungkin disautin. Iya. Jadi kayak nggak tahu dia ngomong, katanya nggak jelas juga, cuma dia dengar suara perempuan waktu itu. Waduh. Iya. Dan kalau saya bang sampai benar-benar jelas itu. Jelas gimana nih? Jelas maksudnya itu sampai benar-benar jelas kayak anak kecil itu lari kayak gitu. Cuma karena saya bilang kan sama anak mes di situ, kalau hal-hal kayak gitu kan dia nggak suka kotor. Oh iya. Dia nggak suka kotor kan, jadi saya bilang kalau bisa kalau sebelum maghrib kayak gitu ada sampah atau apa cepat-cepat dibuang aja. Terus jangan aneh-aneh di mes, saya bilang jangan aneh-aneh di mes karena kayaknya ini di sini ini bukan cuma perempuan, kayaknya ada perempuan, ada anak kecil juga. Jadi kayak ada keluarga malah di situ. Tapi memang bang itu mes, kalau abang lihat itu, kalau abang tinggal sendiri situ nggak berani kayaknya. Nah itu sebenarnya aku mau nanya, itu mes itu sekitarnya ada rumah tetangga lain nggak? Ada rumah tetangga, tapi tetangganya itu yang satunya itu di sebelahnya itu memang udah lama kosong juga. Oke. Nah dia itu cuma ada di depannya, dan saya kan biasa sholat ke bawah situ sekitaran 50-70 meter, ada masjid di situ. Saya lewat situ, pernah ditanya sama bapak-bapak di situ, tinggal di mana deh? Situ pak. Saya bilang, oh kamu tuh yang tinggal di situ. Iya soalnya sudah lama itu katanya kosong. Tapi pernah ada di ini nggak? Maksudnya abang pernah nanya kah ke warga atau warga pernah ada yang cerita nggak itu mes apa angker kah atau gimana? Nggak ada sih, cuma dia bilang itu udah lama sekali katanya nggak ditinggalin. Aduh. Itu udah lama sekali katanya. Mungkin warga situ juga nyangka, ini orang berani juga ya tinggal gitu kali ya. Saya sebenarnya nggak berani. Cuma karena ya mau nggak mau bang, maksudnya saya ngerantau, saya kayak mikir aja kayak saya mau tinggal di mana lagi, saya bilang. Iya. Sedangkan saya orang Makassar, saya berangkat ke Bandung waktu itu untuk TC untuk klub saya, dan bahkan saya biasa ngajak teman saya orang Bandung situ untuk nemenin saya di mes, karena saya nggak berani. Nah jadi cara saya biar saya bisa lama di sana, jadi saya biasa itu balik pas saya benar-benar udah ngantuk bang. Jadi nyampe tidur. Iya, jadi pulang kan tidur sampai ya. situ pulang, dan selalu saya buka pintu bang. Setiap saya tidur, saya buka pintu saya lebar-lebar. Oh justru malah lebih Dan milih buka malam, pintu ya? Iya bang, karena malah bukannya takut buka pintu, malah ada kelihat apa di luar gitu, nggak kayak gitu? Enggak, soalnya kalau saya buka pintu bang, nggak pernah saya dengar suara. Oh karena langsung masuk mungkin dia. Suara itu. Jadi udah nggak perlu karena saya kan lagi. putar. Iya nggak sih? Setiap malam itu bang, setiap saya nginap di situ, saya selalu putar musik ini. Murotal itu ya. ya. Jadi kalau saya buka nggak pernah saya dengar. Tapi kalau misalnya saya tutup nih bang, nih baru saya cuma main-main HP, adalah orang kayak buka pintu, ada yang kayak jalan kayak gitu, ada yang kayak lari-lari, biasa malah tiba-tiba air di dapur Nyala sendiri. Nyala kayak gitu, nyalanya kayak ndak kencang gitu bang. Netes kayak aja ya. Netes gitu. Padahal airnya nggak rusak. Nggak rusak. Kayak gitu. Kayak sering saya bang, aduh, sampai kayak lewat ini aja, kayak maksudnya naik motor aja, kadang lihat di gang-gang kayak gitu kan, saya pernah lihat anak black metal malah. Anak black metal tuh gimana maksudnya? Maksudnya kayak anak black metal, jadi dia tinggi besar, panjang rambutnya, iya kan? Nah kalau saya sih bilangnya anak black metal, soalnya saya kan sering lihat anak black metal dulu waktu itu dekat rumah. Ini nama samaran ya? Iya, jadi kayak dia itu apa, celananya sobek-sobek kayak gitu, tinggi besar, panjang rambutnya. Pas saya balik nggak ada itu apa orangnya. Hah? Iya. Itu nggak adanya dalam jangka waktu berapa lama nih? Apa udah? Cuma lewat, terus saya bilang, anak black metal tadi. Tuh, jadi saya bilang, stop dulu, stop. Jadi saya mundur bang, mundurin motor pakai kaki.
Oh iya. Motor gue begini. Saya lihat kayak gini kan, lah nggak ada itu motor, nggak ada itu orang. Saya bilang, terus dibilang teman, memang apa kau lihat? Saya bilang, ada, saya lihat tadi anak black metal. Saya bilang, 2 orang. Sembarangan kau, mana ada? Saya bilang, ada tadi. Saya bilang, saya sampai sumpah saya bilang, lah saya ada, saya lihat dari tadi. Oh tapi wujudnya benar orang berarti kan? Benar orang, 2 orang nih ya. Bang, tapi saya penasaran deh, kan abang 1 tahun tuh di rumah itu dengan gangguan yang bisa dibilang cukup sering. Iya. Abang pernah nggak sih pengen cari tahu sebenarnya ada apa di balik rumah itu, atau tipe yang kayak ya udah yang penting gue bisa tidur nyaman di sini. Abang gimana? Nyari tahu nggak? Kalau enggak sih. Enggak. Kenapa saya nggak nyari tahu? Karena saya takut malah saya kan sering sendiri di situ. Saya bahkan takut malah jadinya nanti saya nggak berani lagi tinggal di situ. Iya, makanya saya aman ya. Iya, jadi saya memutuskan ya udahlah, yang penting saya nggak ganggu dia. Udah itu aja, yang penting saya nggak ganggu dia, saya nggak kotor-kotor, nggak macam-macam di sini. Udah, jadi saya memutuskan untuk nggak usah takut ya. Jadi sampai anak-anak juga datang, ada juga pemain baru datang, saya memutuskan nggak usah cerita. Kasihan dia, takutnya nanti malah jadi nggak betah. Takutnya nanti malah. Oh, kirain nggak usah cerita biar yang ngerasain sendiri. Iya. Oh enggak. Tapi justru baru mau nanya nih gua. Justru karena abang nggak cerita ini, apakah malah jadi ada yang selain teman abang yang tadi buka pintu dengar suara itu, ada nggak sih yang lebih parah ngerasain terus dia ngomong gitu? Enggak, waktu itu pada saat teman saya kejadian itu, saya kan suruh balik ke mes. Terus saya bilang, jangan ngomong sama anak-anak yang lain. Takutnya nanti anak-anak malah takut sendirian di sini, malah nanti mes ditinggal kayak gitu. Tapi saya doang sih sebenarnya yang sering sendiri, karena saya doang yang ngerantau. Yang lain itu kan lebih agak dekat, ada bisa pulang, kan? Dari Surabaya 3 orang, 4 orang. Jadi dia kalau balik itu baliknya bareng-bareng. Jakarta. Saya doang yang dari Makassar sendiri di situ. Jadi nanti pas putaran kedua baru yang teman saya itu datang dari Makassar. Kayak gitu. Sebenarnya sih sering saya, Bang. Selain itu apalagi berarti Bang, gangguan-gangguan yang mungkin dialamin sama Abang? Kalau yang ini pocong juga pernah, Bang. Saya lihat pocong itu. Jadi kalau pocong itu lucu. Jadi kalau pocong itu saya lagi jalan, saya jalan kan Bang, ada belokan kan. Pas saya belok di ujung itu ada pocong, saya lihat. Ada pocong. Nah, jadi pas saya jalan, jaraknya itu mungkin sekitaran 70 meter lah Bang dari depan saya. Itu pocong, cuma berdiri doang. Nah, saya lihat pocong, langsung saya nunduk Bang, balik lagi saya sambil nunduk, balik lagi saya ke tempat saya dari tadi yang pas belokan itu. Baru saya tanya teman saya, gue bilang, ada saya lihat pocong di situ. Bilang di mana? Dia bilang di situ sana di ujung. Saya bilang sembarangan kamu ini, masa ada pocong? Saya bilang ada, betulan saya lihat. Akhirnya saya ke situ sama teman saya berdua. Nggak ada sudah itu pocong. Adanya pohon pisang Bang. Pohon pisang. Kalau kata orang kan dulu itu kan pocong itu kan suka muncul di pohon pisang itu. Iya. Jadi, tapi gini Bang, menurut Abang nih, Abang sendiri mungkin menurut Abang karena kejadiannya sering kan ya, dari kecil pun sudah ngeliat kayak gitu. Abang pernah berpikir nggak sih mungkin karena emang apa gua emang ada kepekaan ya atau kayak gimana ya sama yang kayak gitu-gitu kan, karena Abang bilang sendiri tadi si nenek Abang ini suka ngobatin hal yang kayak gitu. Mungkinkah ada turunan yang bisa bikin Abang kayak gini? Saya kurang ngerti Bang soal kayak gitu. Cuma memang dari nenek itu dia suka kayak ngobatin orang memang. Dulu saya almarhum nenek saya. Jadi kalau misalnya kayak sakit kan, kita kalau sakit kepala kan kadang dikasihnya minum obat kayak gitu kan. Kalau dia itu kayak misalnya ada gangguan-gangguan kayak gitu itu, saya nggak tahu itu semacam dukung atau enggak, tapi nenek saya itu
Dia cuma kayak ngobatin, bacain doa gitu. Jadi kayak bacain doa di air kayak gitu, terus dikasih makan gula merah. Paling sering saya dulu dimakanin gula merah, Bang. Jadi kayak ujung kaki saya ini ada pakai kayu-kayu gitu, ditusuk-tusuk. Kaki saya, jari saya semuanya kayak gitu. Pernah nggak sih, Bang? Pernah nggak? Ditusuk-tusuk nggak? Belum. Ya pernah ya. Jadi saya pernah ditusuk-tusuk jari-jari saya itu kalau pusing, kalau misalnya kayak ngerasa kayak nggak enak badan kayak gitu, terus dimakanin gula merah, terus katanya biar nggak diikut-ikutin sama orang, dikasih air, dikasih minum kayak gitu. Nenek saya kayak gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin nih, Bang. Sampai sekarang masih suka ngelihat yang kayak gitu-gitu kan? Ngelihat udah nggak pernah lagi, tapi ngerasain iya. Ngerasain masih iya, ya? Ngerasain masih. Jadi karena saya ngerasa kayak nggak berani juga, sama saya juga nggak percaya hal-hal kayak gitu. Jadi cara saya kayak ngatasin hal-hal kayak gitu itu nyari tahu, Bang. Jadi nyari tahu sumbernya suara itu dari mana. Lebih ke sekarang udah beraniin diri aja. Iya, karena emang kan udah umur sekarang kan udah berapa kayak gitu. Jadi kayak dengar juga ceramah gitu kan. Emang hal-hal kayak begitu memang nggak bisa kita lihat, iya kan? Memang kita nggak bisa kita lihat. Kalau dirasain mungkin iya. Dan saya pun juga kenapa cerita ini, saya sampai nggak kepikiran juga kok bisa dulu ya waktu kecil kita lihat hal-hal kayak gitu. Padahal kalau kita lihat sekarang, kalau saya dengar ceramah, hal-hal kayak gitu nggak bisa kita lihat. Iya nggak sih, Bang? Iya benar sih. Iya. Jadi kalau mungkin dirasain mungkin iya, tapi dilihat mungkin enggak. Kayak gitu aja. Jadi gimana, Vi? Menurut Vivi cerita dari Abang Fandi nih? Ceritanya agak naik turun ya, kadang serius, taunya kalau kita mendengarnya itu serem ya. Tapi Kak Fandi ini terlalu santai, jadi bagi dia biasa aja karena udah terlalu sering kan ya. Sampai gue baru dengar istilah apa tadi, black metal. Iya. Itu untuk makhluk halus loh, teman-teman. karena kebetulan dulu memang waktu kecil itu kan pernah apa sih, dulu kan itu ada namanya anak punk, ada anak black metal. Dulu saya pernah masuk anak black metal, Bang. Jadi memang ngelihat penampilannya kayak gitu ya. Iya. Jadi orang belum pada tahu ini. Aduh tuh kayaknya ngelihat ini deh, yang dia lihat itu ingatan masa lalu sebenarnya. Iya. Jadi kayak kelewatan. Jadi kayak gimana sih, Bang? Abang itu anak black metal. Sama halnya kayak abang itu suka basket mungkin kan, atau apa gitu kan, terus lihat sesama anak basket nih, ya gitu. Jadi kayak lihat, saya lihat anak black metal ya kan, balik lagi nggak ada, hilang gitu anak black metal. Itu teman-teman, jadilah orang kayak dia ngelihat hal udah tahu bukan manusia dibikin santai. Iya, jadi dia bilangnya nggak yang wah setan nih, enggak, tapi dia bagaimana caranya supaya kita merespon dengan sesantai mungkin. Jadinya kan dia biasa aja gitu, walaupun dia udah tahu yang dilihat setan. Nih Kak Fandi ini pemberani, ini yang harus kita tiru teman-teman. Udah jelas 1 tahun digangguin dengan gangguan yang nggak biasa. Yang penting apa? Tenang, pasang murotal, buka pintu yang lebar. Jadi setannya gangguin malu-malu. Gitu ya. Walaupun iya, makanya buat teman-teman ini walaupun hafalnya cuma kul-kul, ya kan, 3 kul-kul gitu kan. Setidaknya dengerin putar musik yang dari korporo dari apa? Ayat pertama sampai akhir, kalau perlu Al-Baqarah lah pokoknya. Iya, kalau perlu baca Yasin. Kalau orang dulu kan ini, kalau paling sering dulu saya apa namanya? Saya putar itu ayat kursi. Iya. Kan, ayat kursi kan kayak pengusir setan, ya kan. Tapi saya pernah mutar itu, Bang. Ayat kursi bukan setan yang lari, Bang. Siapa? Teman saya. Kayak dia ini, Bang. Agak panas juga. Iya. Oke, makasih banyak nih Bang Fandi sudah mau nge-share kisahnya di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ngomong-ngomong, pertama kalinya saya cerita ini, Bang. Wah, tapi yang saya dengar nih, Bang, yang pernah nyeritain kalau dia pernah disamperin bakal didatengin lagi. Katanya sih kayak gitu. Cuman saya nggak tahu ya. Saya pernah dengar katanya kayak begitu. Oke, buat semua yang ada di sini juga yang nonton, terima kasih sudah menonton video ini ya. Mungkin ada yang mau cerita-cerita kisahnya juga di sini, silahkan banget
bisa langsung di komen aja di bawah, nanti bisa dihubungin sama teman kita. Terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Cerot. Thank you abangku. Thank you. Thank you Pak.